Apa keistimewaan yang ada di situ sampai genap ganjilnya semua istimewa. Ganjil genapnya istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara perjalanan hari dalam setahun ada 10 hari yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguat dari salah satu surah dalam Al-Quran. Di 10 hari itu Allah turunkan cintanya langsung pada setiap hambanya yang ingin mengerjakan amal saleh. Nah, maka diturunkanlah pembukanya di surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Dijelaskanlah kemudian dalam keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, dan dirincikanlah kemudian sampai dirayakan itu pada hari yang ke-10, berbahagia menjadi hari raya. Itulah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi saya 1 jam menerangkan muqaddimah ini untuk mengantarkan pada materi ini. Ini kita baru muqaddimah. Ya. Maksudnya gini, kalau saya tidak urai ini, Anda akan tidak mudah memahami betapa istimewanya hari-hari ini. Ya, jelas di sini? Ya, karena sudah jelas, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Aku bersumpah demi waktu fajar. Jadi fajar itu istimewa ya. Yang dimaksud di sini waktu ya, bukan nama orang. Ya, waktu fajar. Tapi fajar yang mana di sini? Karena fajar juga disebutkan di ayat-ayat lain. Aqimis sholata liduluki syams. Kemudian ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ada fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ada fajar di situ. Nah, sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud fajar yang ada sumpah di sini adalah fajar yang memasuki hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Jelas? Ada apa di situ? Nanti kita akan lihat tafsirannya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walayalin ashr. Jangankan fajar, jangankan siangnya, malamnya pun istimewa. Ya. Jadi ada 10 hari yang paginya istimewa, malamnya istimewa. Apa keistimewaan yang ada di situ sampai genap ganjilnya semua istimewa. Ganjil genapnya istimewa. Kalau Ramadan kan kadang sering memburu ganjilnya kan. Malam ganjil kapan ya? Malam ganjil kapan ya gitu kan? Kalau yang ini ganjil genap semua istimewa. Ya. Wasyaf'i wal watr. Baik yang genap, yang ganjil semua nilainya sama. Maka apa yang dimaksudkan di sini? Kemudian turunlah keterangan yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat perawi hadisnya sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi, yakni hadhil ayyamul ashr. Tidak akan ditemukan perjalanan hari dalam setahun saat amal soleh dikerjakan di hari-hari yang istimewa ini, maka naik statusnya menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, tadi kalau Al-Quran menyampaikan tadi wal fajar, dari mulai fajarnya di sudut akhir, walayalin ashr, ya, maka berjalan dari awalnya sampai ke 10 itu siang dan malamnya istimewa. Wasyaf'i wal watr, ganjil genapnya istimewa, ganjilnya istimewa. Apa yang istimewa di situ? Ditafsir oleh Nabi tadi, dikatakan bahwa semua amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, siang malamnya, apapun itu, sholat malam, istighfar menjelang subuh, paginya kemudian tilawah, ada yang sedekah, naik status gak ada ukuran. Ini, tadi kan kita bahas dengan panjang lebar, 10, 700, sekian, ini gak ada ukuran. Naik langsung ke titik tertinggi, dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian sahabat mengkonfirmasi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Perhatikan kalimatnya, ketika mengkonfirmasi keterangan Nabi, yang disebut bukan nama Nabinya,
Misal, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal. Tapi disebutnya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kalau disebutkan Rasulullah, maka yang dimaksudkan penekanannya kepada fungsi risalahnya, bukan kemanusiaannya. Dengan keyakinanku engkau utusan Allah, engkau menyampaikan satu kemuliaan yang diturunkan, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah, disebutkan dalam lisanmu. Dengan kemuliaan engkau sebagai Rasulullah, membawa risalah, pesan tadi dari Allah. Walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah bisa menandingi keutamaan 10 hari itu? Perhatikan kalimat Nabi ya. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan 10 hari itu. Sebentar, belum selesai. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali satu saja amalan tertinggi yang gak bisa disaingi oleh apapun, yaitu seseorang yang berjuang mempertaruhkan jiwa dan hartanya sampai meninggal. Misal mau haji ini kan berjuang dengan jiwa dan harta. Fisiknya kan bergerak, hartanya nabung kan, meninggal itu paling tinggi derajatnya. Tapi jangan batasi sampai haji karena semusim saja kan, setahun sekali kan, waktunya tertentu kan. Apakah lupa kalau teman-teman yang pria, yang para ayah, para suami bekerja itu kan kalau diniatkan karena Allah jihad fisabilillah. Anda keluar mencari nafkah, berangkat dengan hartanya, kadang naik ojek, kadang naik bis, naik macam-macam, bergelut dengan kemacetan, lelah, capek, meninggal untuk menaati Allah. Itu fisabilillah. Ibu mengandung, merawat anak. Makanya kalau bisa Bu, kalau bisa dirawat sendiri, jangan titipkan orang. Rawat. Sehingga anak ibu itu tahu Al-Fatihahnya dari lisan ibu. Dibaca sepanjang hidupnya. Kalau ibu duluan meninggal, anak itu baca Al-Fatihah, terang kuburan ibu. Bukan tahu dari orang. Walaupun tidak dilarang. Lancar baca Al-Ikhlas ya dari antum tuh, dari ayahnya. Talaktikan walaupun cuma Al-Ikhlas. Supaya ketika dia baca, Anda mendapatkan saat hidup pahala mengalir pada Anda, saat Anda meninggal, itu kuburan menjadi terang karena bacaan anak. Karena Fatihah itu pasti sehari 17 kali. Kalau anak itu sholat, cahayanya dalam. Tidak salah, kalau kita belum punya kemampuan, kita kirimkan pada guru lain, uangnya dari kita kan. Titipkan, berangkat, dapat bagian juga. Tapi niatkan lillah. Ya, kita ini pasti akan pergi. Itu kan sudah dituliskan, pasti meninggal. Coba dipakai logikanya, jangan hanya untuk dunia saja. Kita diberi akal ini, jangkauannya sampai ke akhirat. Kan kalau dunia itu aktif sekali. Kalau pindah ke sini harus begini, omsetnya sekian. Coba omset akhiratnya udah berapa sampai hari ini tuh? Hitungan akhirat, kan nanti ditinggalkan ini. Saat pergi nanti, bekalnya berapa yang dibawa? Coba tabungan akhiratnya dicek tuh. Ya, kan bisa dirasakan itu. Tabungan akhirat cek, wah cuma di bank berapa sekarang, ini berapa pajaknya berapa. Nanti hitungan akhirat udah pernah dicek belum tuh? Ya, amal soleh diambil oleh kesalahan, amal soleh bisa diambil oleh amal salah. Ya, hari ini berzikir, tapi di saat yang sama mencela orang lain, diambil pahala zikirnya, diberikan pada yang dicela. Udah pernah dihitung belum? Itu coba dicek. Nah, itu yang kita coba kembangkan, maksimalkan. Ya, jadi pengertian jihad fi sabilillah itu jangan dipahami dalam konteks medan tempur saja. Ya, berjuang membela agama, bela bangsa, bela negara. Kenapa ada bela negara, bela bangsa? Sebab ketika dibela, tenang, nyaman, kita nyaman sholatnya, nyaman ngajinya. Ya, kalau terganggu keamanannya, ngaji susah, sholat nggak nyaman. Kenapa akhirnya kemudian bela bangsa, bela negara, bagian dari jihad? Ada resolusinya. Karena bertalian, beririsan langsung dengan kenyamanan kita ibadah. Tarik. Nah, di luar itu kalau tidak ada itu, maka belajar itu fi sabilillah. Makanya antum belajar yang benar. Ya, niatkan supaya mengalirkan pahala untuk orang tua. Saya menghafal Quran itu supaya ayah saya dapat keterangan, ibu saya dapat kenyamanan. Niatkan begitu. Itu motivasi paling kuat. Apa cuma bolak-balik kampus nitip absen, ujian minjem catatan teman, apa faedahnya itu? Niatkan ibadah ya akhi. Waktu niatkan ibadah ya, supaya Allah ridha. Ya, supaya ilmunya kepake, bukan ilmu dipakai itu saat ujian, selepas ujian lupa semua. Itu bukan belajar yang baik. Ya, bawa ilmunya, terapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang dimaksud jihad fi sabilillah tingkat tertinggi.
Kalau itu tidak ada, maka semua amalan itu 10 hari ini naik status itu yang nomor 1. Paling tinggi. Ketika sholat langsung dicintai Allah, baca Al-Quran dicintai Allah, sedekah dicintai Allah, tingkat paling tinggi. Dan itulah hanya terjadi 10 hari selama 1 tahun. Itulah awal pembuka Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10. Makanya kenapa yang ke-10-nya itu dirayakan, gembira, senang. Ya bahkan kalau di Arab itu Idul Adha itu lebih gembira, lebih bahagia dibandingkan Idul Fitri. Idul Fitri itu rindu Ramadan. Begitu Idul Fitri, takbirnya tuh takbir gembira karena berubah jadi baik. Terus rindu Ramadan lagi. Saya kangen Ramadan, ya Allah, berpisah Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini beda. Idul Adha itu karena dia bertambah mendapatkan cinta Allah sehingga merasa menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan kalau dicintai itu lebih dekat kan? Ya, orang tua cinta pada anak, tandanya hubungannya lebih dekat. Qurba itu dekat. Semakin dekat namanya kurban. Kurban itu asalnya bukan potong hewan. Asalnya kedekatan yang bertambah lebih, bertambah lebih, bertambah lebih. Bagaimana cara kita menata diri supaya terus bertambah dekat dengan Allah? Maka latihannya dilakukan tanggal 1 sampai 10. Karena motivasinya ingin lebih dekat dengan Allah, Allah balas dengan menurunkan cintanya. Maka dijadikanlah semua amalan itu dicintai oleh Allah. Nah, ini dasar berpikirnya. Dan ini real. Jadi kenapa berbahagia, senang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan takbirnya Umar bin Khattab memulai takbirnya bukan di hari ke-10, bukan saat maghrib. Hari ke-9 itu ba'da fajar, beliau sudah takbir, saking senangnya. Saking merasanya, 5 menit taqa, saking merasanya cinta dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Yang kita kerjakan kan sunnah, ya, dari mulai 10 kan? 11, 12, 13. Ramadan hari ke-1 saja, Syawal kan? Selesai Ramadan, Syawal 1 hari saja. Dzulhijjah tidak, 10-nya takbir, 11-nya takbir, 12-nya takbir, 13-nya kenapa takbir? Karena bahagia semakin dekat dengan Allah dan merasa dicintai Allah. Nanti ada tandanya. Nah, sekarang kita bahas dulu amalannya. Setelah itu kita masuk kepada tanda seseorang berhasil melakukan amalan ini. Yang di Mekah bagaimana tandanya, yang di sini seperti apa tandanya. Lalu menjaga konsistensi itu minimal sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu batas minimalnya. Jelas? Halo, jelas?